Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan kita pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman ini sangat menarik. Berbuat baik untuk memuliakan Tuhan. Sebenarnya apa sih tujuan kita berbuat baik? Pada umumnya kita ingin supaya kita dipuji, ya, kita disenangi. Sebenarnya tidak salah, tapi harus lebih daripada itu, supaya Bapa kita di surga dipuji. Kalau itu menjadi motivasi kita, berarti kita harus juga berbuat baik dengan motivasi karena Tuhan adalah baik. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pengajar Alkitab yang luar biasa bernama Richard W. Dehaene. Satu waktu dia bercerita begini. Kegelapan besar pada tanggal 9 November 1965 merupakan pengalaman yang tidak terlupakan bagi Richard. Gangguan listrik dalam skala besar telah mengakibatkan kegelapan di 8 negara bagian di sebelah timur laut Amerika, serta sebagian Ontario dan Quebec di timur Kanada, meliputi 128.000 kilometer dan berdampak pada 30 juta orang. Ini kegelapan yang maha gelap. Tanpa penerangan, tanpa listrik, tanpa lampu, atau tanpa lilin, itu sangat membuat kita ketakutan. Oleh karena itu, pada waktu peristiwa ini, kebutuhan akan lilin pun sangat meningkat pesat. Itulah saking pentingnya cahaya itu. Seorang penyiar sebuah stasiun radio di New York yang tetap mengudara karena memiliki sumber listrik cadangan, ia melaporkan demikian. Harga lilin di banyak toko telah meningkat 2 kali lipat. Namun ada juga beberapa pedagang yang baik hati yang menjual hanya setengah harga atau bahkan memberikannya secara gratis kepada orang-orang di sekitarnya. Pada saat darurat ini, beberapa pemilik toko lebih mengutamakan kepedulian mereka terhadap sesama daripada menginginkan keuntungan pribadi. Namun, sebagian lainnya memanfaatkan situasi yang seperti ini untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya daripada peduli terhadap sesamanya. Situasi yang sama menghasilkan 2 tipe orang yang berbeda, yaitu yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang memikirkan kepentingan orang lain. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jika kita berada pada situasi yang seperti itu, bagaimana seharusnya kita menyikapi keadaan ini? Apakah kita memiliki rasa belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan, serta menunjukkan kebaikan, atau bersikap masa bodoh, atau bahkan mengambil keuntungan dan kesempatan dalam kondisi tersebut?
Bagi kita mungkin lebih mudah berbuat baik jika itu menguntungkan kita. Tanpa adanya balasan, sulit bagi kita untuk melakukan yang baik. Apalagi demi orang lain yang sama sekali tidak dekat dengan kita. Tetapi sebaliknya, berbuat baik demi Tuhan adalah lebih pada kebaikan yang sejati. Lebih dalam dari sekedar berbuat baik. Berbuat kebaikan. Kebaikan sejati adalah berbuat dengan tulus hati tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan daripada orang lain. Ini berarti setiap tindakan baik yang kita lakukan harus didasarkan pada kasih dan keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk pujian manusia terhadap diri kita. Sangat indah yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Luar biasa sekali. Pertama ada kata-kata jangan capek, jangan lelah berbuat baik. Sama dengan nyanyian kita, jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Kita akan menuai apa yang kita tabur, yang kita lelahkan, yang kita korbankan. Selama ada kesempatan, berarti tidak ada waktu bagi kita untuk berlelah-lelah tanpa berbuat baik. Inilah kehidupan yang berarti, saudara-saudara. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita. Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan, lakukanlah perbuatan yang baik kapan saja dan perbuatan yang indah tanpa pikir panjang. Ungkapan ini terdapat pada selembar tatakan piring dari satu restoran di tahun 1982 yang ditulis oleh Anne Herbert, seorang penulis asal Amerika. Di tatakan piring di satu restoran, jadi semua yang makan di situ baca. Ungkapan ini kemudian dipopulerkan melalui berbagai karya film serta tulisan-tulisan. Kita mungkin bertanya, mengapa kita harus berbuat baik? Jawabannya adalah untuk menunjukkan belas kasihan dan kebaikan Allah. Ketika berbuat baik, penting untuk mengingat bahwa kebaikan sejati tidak terikat dengan harapan akan balasan. Dengan menghayati dan menerapkan kebaikan sejati, berarti membuatnya menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jikalau ini yang terjadi, maka Anda adalah benar-benar orang baik. Orang baik sejati tidak pernah berhenti berbuat baik dan tidak menuntut balas dan tidak pernah mengharapkan apapun. Tetapi dia hanya ingin agar nama Tuhan dimuliakan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, lakukanlah yang baik. Yang baik itu tidak hanya yang besar, yang luar biasa, yang bombastis. Hal-hal kecil juga banyak yang dilakukan, yang bila dilakukan dengan cinta kasih akan besar manfaatnya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip kebaikan sejati yang diajarkan oleh firman hari ini, kita tidak hanya menjadi sumber berkat bagi orang lain, tetapi juga menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah pengikut Tuhan yang sejati. Identitas warga kerajaan Allah adalah selalu berbuat baik. Dan dampak dari satu kebaikan yang kita lakukan di dalam nama Tuhan tidak akan dapat kita duga seberapa besar manfaatnya, karena nama Tuhan dipermuliakan. Selamat berbuat baik. Selalulah memberi, menabur, menghadirkan kebaikan selagi hari masih diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita
berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang indah pada saat ini. Kami diingatkan supaya kami selalu berbuat baik, selalu tidak pernah berhenti, agar dengan perbuatan baik kami nama Tuhan dipermuliakan. Sinar terang cahaya dari Tuhan hanya terlihat ketika kebaikan memancar dari diri anak-anak Tuhan. Siapakah yang baik? Adalah mereka yang tidak mengharapkan pujian dan hormat dari orang yang diperlakukan baik, tetapi mereka yang hanya menaburkan kebaikan, lalu orang lain pun melihat cahaya Kristus dalam dirinya. Terpujilah nama Tuhan. Jikalau kami mampu berbuat baik, itu bukan karena kebaikan kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Jikalau kami bisa mengasihi, itu bukan karena kami, tapi karena kasih Tuhan. Jikalau kami bisa mengampuni, itu bukan karena kemampuan kami, tapi karena Tuhan Maha Pengampun. Semua yang bisa kami lakukan, yang baik, yang menyenangkan, yang indah, adalah sumbernya dari satu, yaitu Tuhan. Jadilah kami alat-alat Tuhan untuk memancarkan cahaya kasih Tuhan lewat perbuatan, kata-kata, dan sikap kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati kami sepanjang hari ini bersama-sama keluarga kami, anak-anak kami, ketika kami beraktivitas. Tuhan mendahului dan memberkati setiap kami mengambil keputusan, agar setiap keputusan kami selalu menghasilkan kebaikan bagi banyak orang, bagi kami juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan kami serahkan hidup kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.